Suami dan pelakor dilaporkan ke Polres. Seorang pria berinisial DCS, 36 tahun, warga desa Rawang Pasar 5, Kecamatan Rawang Pancararga, Kabupaten Asahan bersama selingkuhannya diduga telah menggunakan KTP istri sah untuk kepentingan administrasi persalinan di Rumah Sakit Kota Tanjung Balai. Akibatnya DCS dan selingkuhannya dilaporkan ke Mapolres Tanjung Balai atas perbuatan pencurian dokumen KTP dan KK, pemalsuan data dan perzinahan. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Balai. Korban RBS kepada wartawan didampingi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Labuhan Batu Selatan, Yansen Simanjuntak Rabu 11 November. Menceritakan kronologi kejadian berawal sekitar Februari 2020. Diuraikannya bahwa suaminya DCS kerap pergi pagi dan pulang dini hari tanpa ada alasan yang jelas. Parahnya DCS juga pergi tanpa ada pemberitahuan selama 1 bulan lamanya. Roslan lalu melaporkan ke pihak keluarga DCS bahwa suaminya telah pergi dari rumah tidak tahu kemana dan sudah berjalan selama sebulan. Keluarga DCS lalu mencari keberadaannya dan akhirnya ditemukan di sebuah kafe di Desa Gajah. DCS lalu dibawa pulang, namun setibanya di rumah, pria itu malah mengambil sebilah parang dan menyerang korban. Abang pelaku yang kebetulan berada di lokasi spontan menyuruh RBS untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran DCS. Setelah itu pelaku pergi lagi dari rumah dan baru pulang bulan Juli 2020. Namun berselang 1 malam pergi lagi. Pada bulan September, DCS kembali pulang ke rumah dan berada di sana selama 2 minggu tanpa rasa bersalah. RBS sempat bertanya kepada DCS apa sebenarnya yang terjadi sehingga suaminya itu tega berbuat demikian. Padahal mereka tidak pernah bertengkar. Kalau memang aku sudah tidak dipakai lagi, katakan saja supaya ku panggil semua hula-hulaku, famili sekampung ini, supaya statusku jelas dan aku bisa pulang ke rumah orang tuaku, kata RBS kepada DCS. Namun pertanyaan itu tidak dijawab hingga akhirnya DCS kabur lagi dengan membawa dokumen asli seperti kartu-kartu keluarga, surat pernikahan, KTP korban, dan surat-surat tanah. Ternyata Tuhan masih berpihak dan membuka jalan kepada RBS karena tas milik DCS tertinggal di rumahnya. Setelah diperiksa dan tanpa diduga ditemukan seuntai gelang bertuliskan bayi RBS dan juga sehelai handuk. Karena merasa tidak pernah melahirkan dalam waktu baru-baru ini, maka ibu satu ini langsung menelusuri Rumah Sakit Kota Tanjung Balai bersama Jensen Simanjuntak. Hasilnya ditemukan nama RBS telah melahirkan seorang anak di rumah sakit tersebut baru-baru ini. RBS terperanjat dan menduga DCS dan selingkuhannya telah menggunakan KTP miliknya dan juga kartu keluarganya untuk kepentingan administrasi persalinan di rumah sakit. Bukan hanya keperluan bersalin, nama RBS juga digunakan untuk melakukan pinjaman uang kepada orang lain. Atas perbuatan itu RBS didampingi LPAI Labusel melaporkan DCS dan pelakor ke Satreskrim Polres Tanjung Balai. RBS berharap kepada penegak hukum untuk segera menangkap kedua pelaku dan memproses hukumnya. Korban juga meminta kepada hakim nantinya untuk memberikan hukuman seberat-beratnya karena telah merusak kehidupannya dan menggunakan dokumen sah miliknya tanpa izin. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira melalui Kasat Reskrim AKP Rapi P didampingi Kasubag Humas Ibtu Ade Panjaitan menjelaskan kasus tersebut sedang diproses. Untuk proses sedang berjalan Pak. Mohon waktunya ya, ujar Rapi. Penulis Eko Setiawan di jayaantarannews.com. Waduh, kok bisa ya? Jadi pelakor dan si suami ini menggunakan KTP milik istri sah untuk persalinan dan melakukan pinjaman uang ke orang lain. Berarti double, ada 3 yang dituntut ya. Kasus persinahan menggunakan dokumen
mendokumen orang lain tanpa izin, pemalsuan data, pencurian. Ada 3, pencurian dokumen, pemalsuan data, dan perizinahan. Wow, ada 3 Mir. Ngeri, cus.